Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan aku tiba-tiba terpanggil untuk bikin konten ini tepat pada pukul 2:22 pagi. Aku tahu ini video voice recording, dan aku harap teman-teman gak skip video ini. Jujur aku gak tahu seberapa lama nanti durasi videonya, tapi ada sesuatu hal yang aku rasa teman-teman perlu dengar. Ini ada kaitan dengan spiritualitas, ada kaitan dengan koneksi spiritual, dan ada kaitan tentang apa fungsi atau tujuan koneksi spiritual itu sebenarnya dalam hidup kita. Di sini aku nggak cuma ngomongin tentang label ya, entah itu twin flame, karmic, soulmate, atau apapun. Karena aku sering banget bilang ke teman-teman, dan aku sudah sering ngoceh-ngoceh kalau apapun labelnya, koneksi spiritual itu bukan hanya koneksi spiritual sih. Apapun labelnya, setiap orang yang dikirimkan dalam hidup kita untuk masuk dalam cerita kita, itu pasti punya fungsi dan perannya masing-masing. Tuhan dan semesta lebih tahu kenapa orang tersebut, subjek tersebut, sosok tersebut harus hadir atau pernah hadir dalam hidup kita. Dan biasanya pada akhirnya kehadiran mereka itu ada untuk membantu jiwa kita agar bisa bertumbuh ke level yang lebih tinggi lagi. Banyak teman-teman yang nanya ke aku, dan kebetulan aku punya salah satu teman public figure juga. Dia seorang seniman. Teman-teman mungkin bisa follow akunnya di Instagram @hidupsepenuhjiwa. Dia sering banget sharing konten-konten yang buat aku bukan hanya motivasi, menguatkan, tapi pikiran dia, heart thoughts, itu bisa membukakan pikiran kita juga. Dan belum lama pemilik akun tersebut itu membagikan tentang koneksi spiritual, dan aku baca sesuatu hal yang sebetulnya juga sering aku terima. Sebuah pertanyaan yang ditanyakan ke dia yang aku juga sering terima dan aku sering baca. Pertanyaan tersebut adalah tentang bagaimana cara untuk mengakhiri koneksi spiritual. Yang sebetulnya koneksi spiritual itu tidak bisa diakhiri. Akun Hidup Sepenuh Jiwa buka Q&A, buka tanya jawab, dan dia menjawab tentang koneksi spiritual itu tidak akan pernah bisa diputus oleh kekuatan manusia, karena izin Tuhan dan kehendak beliaulah yang bisa memutuskannya. Tapi kita sebagai manusia bisa melepas dan tidak menambah bumbu agar ikatannya tidak semakin kencang. Ini aku rasa koneksi dan hubungan yang dibahas ini bisa ke konteks macam-macam, bukan hanya konteks romantis. Walaupun mungkin banyak di antara kalian yang berasumsi bahwa hubungan spiritual atau koneksi spiritual itu sifatnya notabene romantis. Gimana caranya agar kita bisa melepas kemelekatan? Bukan melepaskan atau menghindari koneksinya, tapi melepaskan attachment yang ada. Jawaban yang dijawab oleh Hidup Sepenuh Jiwa buatku cukup tepat. Dengan cara nggak stalking lagi, nggak block, atau nggak menjadi seorang yang reaktif karena emosi, kesedihan, atau kemarahan, dan lain sebagainya. Kadang, dan bahkan seringnya, terkait koneksi atau hubungan spiritual dengan siapapun, itu bukan hanya terkait berpisah secara fisik. Ketika kita ingin releasing, ketika kita ingin melepaskan, pikiran dan hati kita juga perlu sepenuhnya mampu untuk melepaskan, dan itu yang disampaikan oleh Hidup Sepenuh Jiwa. Doa dan meditasi juga bisa membantu. Betul, sangat betul. Karena kadang ego manusia itu gampang sangat mudah untuk memaksakan attachment atau memaksakan kemelekatan. Dan aku mau bilang ke teman-teman, di sini pentingnya untuk kita bisa membedakan. Pay attention to discernment. Mampukan dirimu untuk membedakan ego, nafsu, obsesi, dan cinta. Terlepas dari apapun jenis koneksi hubungan spiritual atau koneksi spiritualitasnya, koneksi dan hubungan spiritual
Kehadiran koneksi dan hubungan spiritual pada akhirnya ada untuk mengajarkan kita tentang cinta tanpa syarat. Siapapun subjeknya. Mereka akan ada untuk mengajarkan kita pentingnya lebih mengenal lagi siapa diri kita, apa yang diri kita butuhkan, siapa pencipta kita, dan apa yang beliau mampu berikan untuk hidup kita dan diri kita, serta pengalaman kita di masa depan. Kadang banyak orang ngerasa, Kak, saya ngerasa saya udah ketemu twin flame saya ngerasa udah ketemu twin soulmate saya deh. Terus dia harus jadi milik saya. Itu bukan cinta, sayangku. Biasanya itu malah ego. Ketika kamu ingin memaksakan seseorang atau sesuatu hal harus jadi milik kamu selamanya, bahkan nafasmu dan nyawamu juga bukan sepenuhnya punya kamu loh. Tuhan bisa ambil itu kapan saja. Maaf ya kalau misalnya omonganku terasa kasar. Tapi aku juga gak mau kalian terjebak dalam pemahaman atau kepercayaan yang salah, seakan hubungan spiritual, koneksi spiritual itu pasti akan semanis itu. Atau koneksi dan hubungan spiritual harus jadi satu, atau harus union, harus jadian, harus bersatu, harus selamanya bisa dipertahankan. Malah biasanya aku perlu bilang, koneksi spiritual itu akan mengajarkan kita tentang pentingnya cinta tanpa syarat, tentang pentingnya memaafkan tanpa syarat, tentang pentingnya untuk kita menjadi contoh dan bisa membuktikan ke orang-orang sekitar kita kalau kita harus bisa jadi contoh terkait bagaimana cara mencintai yang tulus, bagaimana cara memaafkan yang tulus. Bukan hanya ingin mencintai karena ingin memiliki, atau memaafkan karena kita ngerasa, oh gue juga harus pamrih jatuhnya gitu. Tadi seperti kita sudah singgung sedikit, koneksi atau hubungan spiritual itu tidak bisa diputus. No, gak akan pernah bisa diputus. Dan gak akan pernah bisa kabur. Kalau kita punya tendensi ingin kabur-kaburan dari pelajarannya, atau dari hikmahnya, atau dari the lessons, pelajaran yang Tuhan ingin semesta berikan melalui koneksi spiritual itu. Kalau kita, ibaratnya kita gak ambil-ambil karmanya, kita gak ambil-ambil pelajarannya, siklusnya akan bolak-balik, sama lagi, kita perlu belajar sampai kita bisa betul-betul belajar. Sama kayak kalau misalnya kamu mengharapkan bisa bertemu cinta sejati atau sahabat sejati, tapi kamu belum ambil hikmah, belum ambil pelajaran dari kegagalan hubungan atau koneksi kamu dari masa lalu. Bisa saja loh mantan kamu itu adalah bagian dari orang-orang yang punya koneksi spiritual dengan kamu. Karena spiritualitas itu bukan hanya tentang apa yang terlihat baik atau apa yang terlihat luar biasa. Bahkan dalam konteks spiritualitas juga ada dark night of the soul, juga ada kekelaman jiwa yang perlu kita selami, yang perlu kita kenali, yang perlu kita perbaiki juga. Toh ada yin and yang, perlu ada keseimbangan antara energi maskulin dan energi feminin dalam diri kita. Aku pernah bahas juga tentang divine masculine dan divine feminine. Bukan tentang subjeknya, bukan tentang laki-laki atau perempuan atau gendernya atau jenis kelaminnya. Tapi setiap laki-laki atau perempuan pasti punya energi divine masculine-nya dan punya energi divine feminine-nya. Dan kadang koneksi spiritual, bukan kadang, seringnya dan selalu koneksi spiritual itu ada untuk membantu kita memahami, mempelajari, mengerti, dan bisa memancarkan serta menyeimbangkan energi divine masculine dan energi divine feminine yang seimbang dalam diri kita. Tidak ada lagi kemelekatan, tidak ada lagi attachment, tidak ada lagi ketergantungan yang tidak sehat, atau tidak ada lagi tendensi ingin memaksakan hubungan atau koneksi itu harus dipaksakan supaya saya bisa bahagia. Ketika aku rasa ya, ketika seorang sudah bisa memahami tentang esensi dan kehadiran atau pentingnya kehadiran dan koneksi spiritual dalam hidupnya, orang itu otomatis akan lebih mengalir, akan lebih tenang, dan akan lebih mudah untuk memancarkan cahaya, memancarkan cinta kasih. Akan lebih mudah untuk memaafkan. Akan sulit untuk dia menghakimi atau bikin prejudice atau bikin penghakiman dan bikin what is prejudice in bahasa Indonesia? Bikin perspektif atau bikin isu yang nantinya cuma hanya akan memancing kebencian. Koneksi spiritual itu ada untuk sebetulnya mendekatkan kita lebih dekat lagi ke Tuhan, ke semesta. Bukan hanya tentang union atau bukan hanya tentang persatuan.
Dan biasanya, seperti aku bilang di awal, setiap orang dikirimkan dalam hidup kita, itu punya tujuannya, punya fungsinya, punya misi jiwanya masing-masing. Sama seperti kamu, dikirimkan Tuhan atau ditakdirkan Tuhan untuk masuk dalam hidup orang lain juga, karena beliau merasa kamu punya fungsi kamu dalam hidup orang itu. Entah untuk bertahan atau untuk mengajarkan pelajaran. Vice versa. Kadang sangat mudah untuk kita, untuk manusia, merasa terlena bahwa segala hal atau sesuatu hal harus bertahan selamanya. Padahal pada akhirnya yang abadi itu hanyalah perubahan. Dan seringnya juga koneksi spiritual itu ada untuk mengajarkan kita untuk bisa lebih bersyukur dan menikmati serta menghargai setiap waktu yang bisa kita habiskan dengan siapapun subjek atau objek yang ada dengan lebih penuh, lebih banyak rasa syukur. Jangan munculkan egomu, jangan ikuti nafsumu, jangan ikuti keinginan duniawi kamu untuk memuaskan diri kamu saja, karena biasanya dalam koneksi spiritual itu sangat-sangat dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa, keberanian yang luar biasa juga untuk mampu untuk belajar, untuk mampu untuk jadi lilin, jadi cahaya. Sama kayak lilin lah, kalau kita lagi mati lampu, kita lagi gelap gulita, lilin itu gak akan nyala kalau dia gak dibakar. Dan biasanya orang-orang yang memang memiliki peran atau fungsi dengan tujuan Tuhan kirimkan untuk masuk dalam hidup kita untuk membantu kebangkitan spiritual kita, itu akan buat diri kita seakan harus jadi cahaya, harus ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, bukan memaksakan ego kita. Kalau misalnya lilin bisa ngomong, bisa saja kan lilin bilang, enggak, saya nggak mau dibakar, saya nggak mau mengorbankan diri saya. Sedangkan cinta kasih yang sejati pada akhirnya itu penuh dengan pengorbanan dan penuh dengan ketulusan. Dan aku nggak tahu siapa yang mungkin lagi dikirimkan Tuhan. Bisa orang tua kamu, bisa ibu kamu, kakak kamu, sahabat kamu, adik kamu, teman kerja kamu, rekan kerja kamu, siapapun, atau bahkan kehadiran aku dalam hidup kalian itu sebetulnya kita terkoneksi dalam hubungan spiritual yang dalam caranya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Aku nggak tahu siapa yang mungkin saat ini lagi dikirimkan Tuhan untuk kasih pelajaran buat kamu, untuk membantu pertumbuhan jiwa kamu. Tapi yang aku ketahui adalah hargai kehadiran dan presence mereka, cintai mereka dengan tulus, siapapun subjeknya termasuk dirimu sendiri. Bangun koneksi yang lebih dalam lagi dengan Tuhan, dengan semesta, dengan dirimu, dan dengan orang-orang sekitarmu. Tapi jangan paksakan attachment atau kemelekatan. Izinkan waktu, izinkan semesta, izinkan Tuhan untuk mengajarkan kamu tentang pentingnya mencintai tanpa syarat, tentang pentingnya dan esensi dari keberadaan koneksi spiritual tersebut. Tapi jangan paksakan ego kamu. Nantinya ketika kamu sadar kalau jiwa kamu dan diri kamu juga sudah lebih bertumbuh, kamu akan ngelihat, oke, iya, koneksi spiritual itu bukan tentang memaksakan ingin memiliki, tapi bahkan biasanya melepaskan dan mengikhlaskan, merelakan. Apapun yang terjadi itu harus terjadi sesuai dengan rencananya Tuhan. Karena kamu sudah lebih paham kalau, oke, iya, semuanya itu berjalan sesuai rencana Tuhan, bukan berjalan sesuai paksaan kamu. Pada akhirnya cinta tanpa syarat itu melampaui segala hal. It transcends beyond everything. And it feels beautiful. Dan unconditional love, cinta tanpa syarat itu rasanya luar biasa. Dan aku yakin semua manusia juga berhak untuk merasakan kehadiran, presence, dan esensi cinta tanpa syarat itu. Oke, cukup panjang ya ternyata. Aku kira video ini tuh cuma sekitar 10 menit. Intinya adalah, kalau teman-teman merasa kamu saat ini sedang dikasih pelajaran untuk berada dalam koneksi spiritual apapun dengan siapapun, jangan hindari itu, jangan merasa kabur, cuman karena kamu ingin ngikutin ego kamu, atau cuman karena kamu takut untuk belajar. Ikuti pelajarannya, ikuti prosesnya, ambil hikmahnya, dan izinkan diri kamu dibentuk oleh kehadiran koneksi spiritual tersebut dan cintanya Tuhan, cintanya semesta. Nantinya kamu akan sangat bangga terhadap seberapa jauh kamu bisa berproses melalui koneksi yang sudah kamu miliki ini. Dan seberapa jauh kamu bisa mensyukuri cintanya Tuhan yang tidak terbatas. Oke? Aku rasa itu semua untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like ya. Kalau kalian merasa kamu butuh untuk pesan-pesan seperti ini lagi, atau ini bisa bermanfaat buat kamu, kasih tahu aku ya. Bye-bye. God bless. I love you.